Halo semuanya, berjumpa lagi di channel ini. Terakhir kali kita belajar mengenai variabel ya. Dan di video kali ini sebenarnya lanjutan dari variabel, tapi ini kita lebih eh, membongkar si variabel itu disimpan tuh bagaimana sih di memori gitu ya. Nah, kalau kita eh, assign suatu variabel atau declare suatu variabel, kita itu kan seperti melakukan booking ya atau melakukan reservasi kepada RAM atau di RAM. Nah, jadi reservasi itu digunakan agar space yang ada di RAM itu diisi oleh value variabel ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Gua ada variabel nih 150. Variabel ini ya yang pasti tipe datanya integer ya atau short atau apapun. Nah, kalau kita lihat ya di slide sebelumnya, nah di sini integer, dia itu size-nya adalah 4 bytes. Kita ingat ya, 1 bytes itu 8 bit. Jadi in total ada 32 bits gitu. Nah, sama seperti ini ya, ada 32 bits. Jadi ada 4 byte ya. Ini 1 byte, 1 byte, 1 byte, dan 1 byte. Gini. Nah, ketika kita mau memasukkan value 150 di variabel, let's say ini suatu variabel A ya, namanya ya, 150. Nah, kita convert dulu ke binary ya. Kalau convert ke binary dia itu 100 110 110. Nah, dia bakal di-assign di yang paling kanan ini gitu. Jadi ya nggak selalu paling kanan ya, tapi sama seperti kita manusia ya, ketika kita melakukan penulisan kepada angka, misalkan ada 0030, ya nolnya dihilangin ya. Jadi leading zero-nya itu diabaikan gitu. Sama halnya dengan di memori. Jadi ini adalah leading zero ya, dari sini sampai sini kita bisa abaikan gitu. Jadi yang signifikan adalah dimulai dari bit dari kiri ke kanan ya. Kita bacanya dari kiri ke kanan, dimulai dari angka 1. Jadi kita bacanya dari situ. Seperti itu. Nah, bit paling kiri ini punya arti khusus teman-teman ya. Jadi bit ini itu spesial. Dia itu 0 untuk angka positif dan 0 gitu ya. Dan dia bakal menjadi 1 apabila value-nya negatif. Value di dalam variabel itu negatif gitu. Jadi misalkan kita mempunyai variabel unsigned integer ya. Unsigned integer berarti karena dia selalu positif, maka value di sini nggak ada ya. Value di sini nggak jadi spesial lagi. Gitu. Karena kita berasumsi bahwa ini adalah integer, berandai-andai ya, misalkan A itu adalah integer di sini, integer A. Karena itu bisa negatif, maka di sini dia akan spesial gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian seperti tadi ya 32 bits, kemudian 1 bit untuk sign-nya, tandanya ya untuk positif atau negatif. Nah, kemudian ketika kita kurangin ini, jadi kita punya 31 space ya, 31 bit untuk menyimpan suatu bilangan gitu. Nah, oleh karena itu di 31 ini ya, kita dapat menyimpan value antara 0 sampai ke 2 pangkat 31 minus 1 ya. Gua nggak bakalan menjelaskan kenapa bisa 2 pangkat 31. Itu ada di sebenarnya ada di materi matematika SMA ya untuk masalah permutasi. Jadi ya karena ada 31 space di mana setiap space itu ada dua kemungkinan antara 0 atau 1. Ya, jadi ada 2 pangkat 31. Kenapa kurangin 1? Karena udah di-occupy sama 0 ini gitu. Jadi maksimal kita bisa menyimpan value sebesar ini. Kita cross check lagi sama table tadi ya. Nah, sama ya. Jadi maksimal kita bisa menyimpan ini 2147483647. Nah, sama ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh dari negatif ya, teman-teman. Sorry. Ini tuh dari negatif ya. Tapi kita eh masih di dalam obrolan kita masih dalam konteks di mana variabelnya itu positif atau nol. Tuh.
Jadi sampai segini. Nah, kalau negatif value itu gimana gitu? Ini kan positif ya. Kalau negatif integer di memori itu gimana? Nah, ini agak agak aneh nih ya. Jadi agak berbeda nih dari yang positif. Nggak semudah yang positif. Jadi paling kiri itu adalah sign bit tadi ya. Jadi dia satu untuk value negatif gitu. Contoh kita mau menyimpan negatif 3. Nah, ada caranya nih. Gimana cara kita memasukkan negatif 3 di dalam memori. Ada 3 step ya. Yang pertama, kita bikin dulu representasi binari dari angka 3 itu gimana. Jadi kan gini ya. Ini kan leading zero, kita nggak lihat. Nah, di sini ada binary ini 1-1 gitu. Jadi 1-1 ini adalah binari dari 3 gitu, dari angka 3 ya. Terus step kedua kita invert semua bitsnya ya, kita ubah 0 jadi 1, 1 jadi 0 gitu. Kemudian step terakhir kita tambah 1 di belakang ya. Sorry, ini harusnya 2, 3 ya. Gitu. Jadi kita tambah 1 di belakang. Jadi deh ini negatif 3. Nah, kalau kalian bertanya mungkin kenapa sih dibuat kayak gini gitu? Bukankah ini repot ya? Jadi kenapa nggak dibuat di sini 1 terus ini 0,0000001 gitu misalkan. Itu kan lebih gampang ya dimengerti manusia. Tapi sebenarnya dibuat seperti ini tuh untuk memudahkan komputer dalam menghitung gitu ya. Gua kasih ini nih, gua kasih analogi ya. Kasih contoh nih. Sorry. Nah, ini ya, kenapa bisa begini? Nah, alasannya itu untuk memudahkan komputer dalam melakukan penjumlahan. Nah, penjumlahannya dalam tanda petik ya harusnya ya. Kenapa? Karena contoh seperti ini. Contoh kita mau mengurangin suatu bilangan ya. Misalkan 5 kurangin 3. Sebenarnya kan sama aja dengan 5 di plus negatif 3 gitu. Jadi komputer ya, untuk melakukan pengurangan, dia melakukan cara seperti ini. Jadi dia selalu mengurangi dengan menjumlahkan suatu bilangan positif atau bilangan negatif dengan bilangan negatif gitu. Contohnya seperti ini ya. 5 minus 3 sama dengan 2 kan. Nah, kalau di perhitungan komputer gimana? 5 kan binary representasinya seperti ini. 101. Sedangkan minus 3 tadi kan segini nih, banyak nih. Nah, kalau kita mau tambah 5 tambah minus 3 atau 5 kurangin 3 gitu ya. Maka kita bisa melihat hasilnya nih. Hasilnya 1 tambah 1 kan 0 ya. 0 di sini ada carrier-nya di sini 1 1 1 1 0, tapi ada carrier-nya lagi di sini 1 1 1 0 1 1 1 0 1. Dan ini pattern-nya sama ya sampai sini nanti. Sampai sini ya 1 0 1 1. Nah, ini kan overflow ya. Jadi nggak dianggap nih. Udah dibuang sama mereka. Nah, jadi hasilnya 2. Kalau kalian lihat di sini ini adalah 2 ya, 10 ya. Jadi seperti itu. Kenapa alasan integer negatif itu disimpan di dalam memorinya itu seperti ini gitu. Jadi banyak ya satu-satunya ya kalau bilangannya kecil gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau char gimana nih? Kalau char tadi kalau kita lihat di tabel ya. Kalau char nih satu nih bytes-nya. Jadi in total ada 8 bit ya. Contoh kita mau uh, charnya A kapital nih. A kapital di ASCII table ya. Kita udah baca ASCII table ya di modul computing. Jadi A ini 65 ya. Representasi desimalnya. Nah, 65 kalau dibuat binary itu seperti ini. Jadi 10001. Ini ada leading zero ya. Jadi ini 1 byte. Ya, sesimpel itu ya teman-teman kalau cara di memori gitu ya. Jadi ini ada ASCII itu ada yang basic, ada yang extended. Jadi kalian mungkin bisa googling aja atau search di Wikipedia ASCII karakter itu listnya apa aja gitu ya. Oke, itu untuk karakter di memori. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya jarang ditanyakan ya. Bagaimana sih kalau kita assign suatu value yang lebih gede daripada kotaknya gitu ya. Contoh misalkan A.
Ini kan 4 bytes ya. 4 bytes, ya kan? 4 bytes tadi range-nya dari negatif ini sampai sekian ya. Oh ya, by the way gue lupa terangin bahwa negatif integer in memory ya dia bisa menyimpan negatif 1 sampai tadi ya ini. Sampai sekian ya. Sampai segini. Nah, tadi ini kenapa 7? Karena tadi dikurang 1 ya. Sedangkan ini 8 kenapa? Karena 0 eh, udah bukan di area yang negatif lagi gitu. Jadi ini kenapa 7? Ya karena ada 0 di sini. Gitu. Kalau 0 nggak dimasukin ya 8 di sini gitu ya. Jadi range-nya antara minus 2 miliar nih, minus 2,1 miliar sampai 2,1 miliar. Tapi coba kalau kita masukin 3 miliar nih di sini. Kita masukkan 3 miliar di sini. Terus nanti kita mau eksperimen ya, kita masukkan 10 miliar di sini. Nah, surprisingly ya. Jadi gua bakal demoin ya. Sebentar. Gua bakal demoin. Ups. Tadi 3 miliar ya, coba. Oke. Kita coba compile ya. Kita coba compile gcc main.c untuk compile-nya. Nah, di sini compilernya ada warning ya. Warning bahwa uh, invalid conversion dari long ke integer. Jadi ini udah dianggap long sama compilernya. Jadi kita mau masukin ke integer. Karena nggak cocok ya value-nya. Tapi kenapa nggak error? Nanti kita akan jelaskan di materi yang casting ya. Jadi ketika udah di-compile, kita jalankan ya. Nah, keluar nih hasilnya aneh kan ya. Hasilnya negatif 12949 ya segini lah ya. Gak sesuai nih sama 3 miliar nih. Berbanding terbalik ya, ini bisa negatif. Nah, kira-kira kenapa nih bisa kayak gini? eh Nanti gue jelaskan ya. Jadi gue mau kasih contoh lain dulu. Contoh misalkan integer B nih. Gue mau assign 10 miliar. Oke, banyak banget ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita compile lagi. Oke, warningnya ada 2 ya. Kita jalankan lagi. Sama nih, hasilnya beda sama 10 miliar. Dia eh, nggak sama nih. Tapi kenapa sih bisa kayak gini value-nya? Oke, sekarang kita coba pakai tools ya. Desimal ke binary. Jadi kita perlu tahu dulu kira-kira 3 miliar ini sama si compiler dipaksain gimana sih dalam memori. Meskipun nggak muat, tapi si compiler ini tetap berusaha untuk memasukkan value 3 miliar ini. Oke, kita ke browser, kita ke decimal to binary ya. Nah, kita masukkan nih 3 miliar ya. Kita masukkan 3 miliar. Kita convert. Oke, ini ada 32 digit. Jadi pas ya. Pas dengan eh satu integer, 4 bytes. 4 bytes 32 digit. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya kan di integer itu satu bit di paling depan kita pakai kan, kita reserve untuk tanda positif atau negatif. Jadi sebenarnya ini nggak pas. Jadi sebenarnya ini overflow dari integer itu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan pas ya, 32 digit pas nih untuk masukkan ke integer. Ya udah ini, seperti aslinya. Ini dimasukkan eh ke dalam ini tadi, ke dalam sini gitu. Jadi ketika ini dimasukkan ke dalam sini, karena kita lihat ya tadi di sini adalah karakter yang atau bit yang reserve atau special. Jadi kalau lihat di sini, ini udah satu, jadi negatif ya. That's why kita bisa melihat ini sebagai negatif. Nah, sekarang kita cross check nih. Ini kalau di convert seperti tadi kita balik. Jadi kita kan ada cara negatif integer in memory ya.
Jadi dari nomor 1 sampai 3. Sekarang kita balik nih, dari 3 sampai 1. Kira-kira desimalnya berapa dari ini, gitu. Oke, pertama kita kurangin 1 dulu ya. Kita coba kurangin 1 di sini. Nah, eh jadi gini ya, kan ada 10, kan di sini ada banyak nih. Jadi kalau gitu kita kurangin 1, hasilnya maka jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Make sense dong, kalau ini plus 1, maka jadi kayak gini, gitu ya. Nah, kemudian step berikutnya, kita invert bitnya. Jadi, kita balik ya. By the way, di Visual Studio Code gue ada AI, GitHub Copilot, jadi dia bisa auto isi gitu ya. Nah, ini, sorry, ini agak bermasalah AI-nya. Biasanya nggak kayak gini nih. Oke, kita manual aja ya. Kita coba invert. Nah, sekarang kita lihat representasi dari binary ini ke desimal gimana. Oke, kita lihat ya. Nah, 129496726 ya. Persis sama ini. Itu. Gitu ya. Jadi ada alasannya nih kenapa kalau kalau overflow ya sebenarnya kalau di print ya bisa-bisa aja gitu. Dan masuk-masuk aja gitu, dipaksain masuk. Tapi sebenarnya value-nya udah beda gitu. Bayangkan kalau kita transfer duit sebesar 3 miliar, kalau kita masih pakai integer di sini, jadinya ya gimana ya? Misalkan gua ke si Budi ya, dari gua mau transfer si Budi 3 miliar, ternyata negatif nih. Jadi jatuhnya Budi yang transfer gua 3 miliar. Sorry, transfer gua sebesar segini, 1 miliaran. Ya, itu sangat-sangat ini ya, sangat fatal ya kesalahannya gitu ya. Contoh yang kedua 10 miliar nih. 10 miliar lebih gampang ya daripada yang tadi. Karena kita lihat itu bahwa dia bisa positif. Dia nggak sampai negatif value-nya. Ini udah 10 miliar. Nah, ini udah pasti overflow ya. Karena 34 digit. Sedangkan integer cuma ada 32 digit. Gitu. Nah, jadi si compiler dia uh, menyimpan value itu dari belakang ke depan ya. Jadi sebanyak 32. Jadi dari belakang ke depan ya. Jadi kayak gini. Jadi dia bakal nyimpen value ya mulai dari 0101 ini gitu. Coba kita convert ke desimal. Nah, 141.65408. 141.65408. Oke. Sama persis ya gitu. Nah, cara fixnya tadi gimana? Cara fixnya tadi kita pakai long di sini. Long A. Gitu ya. Terus kita compile. Nah, masih sama nih. Sorry. Masih sama nih segini value-nya. Kenapa? Karena format specifier-nya kita salah gitu. Meskipun kita udah bener taruh di memori sebagai long ya, tapi format specifier-nya salah, jadi dia di print seperti integer gitu. Jadi kita pakai format specifier-nya long. Itu kalau kita lihat yaitu LD ya di sini ya. Oke, jadi format specifier itu sebenarnya sih nggak dipakai, jarang dipakai di pemrograman lain. Sebenarnya ini ya khusus untuk bahasa C aja. Tapi sebenarnya di programan lain itu dia punya library atau punya software kecil yang bisa melakukan hal seperti ini juga gitu. Jadi ini adalah hal dasar gitu ya. Jadi gue nggak mau ngajarin kalian yang spesifik banget ke bahasa C. Tapi karena printf ini dan delimiter dan specifier ini uh, bisa dipakai di pemrograman yang lain, jadi ya gue tetap ajarin ini. Gitu ya guys. Oke, kalau kita lihat oke, berhasil ya. 3 miliar di sini. Jadi seperti itu ya. Kalau kita akibatnya ya kalau kita store value yang lebih gede dari seharusnya. Oke. Terus yang berikutnya ada namanya escape character.
Escape character itu adalah karakter yang digunakan di programming dan text processing untuk mengindikasikan bahwa karakter tersebut atau karakter setelahnya itu mempunyai arti yang spesial atau dianggap berbeda dari arti aslinya. Contohnya seperti ini. Jadi escape karakter itu harus selalu diawali dengan backslash ya. Jadi backslash n itu nanti di konsol kalau kita print dia nggak hasilnya nggak kayak gitu ya. Jadi contohnya kita sering mungkin melihat di Hello World ini ya. Nah ini udah di auto generated nih. Jadi kalau kita lihat di Hello World dia ada backslash n. Tapi kalau ketika uh, kita coba jalanin, nah dia nggak keluar n-nya gitu ya. Jadi maksudnya apa nih backslash n? Kalau kita lihat di sini backslash n adalah new line. Jadi seperti enter gitu sifatnya ya. Nah, kalau kita nggak pakai backslash n gimana? Coba kita lihat ya di sini. Misalkan nih halo dunia gitu ya. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Oke, kita coba. Nah, jadinya seperti ini ya. Dia nyambung gitu, jadi satu baris gitu. Kalau kita pakai enter, nah jadi dua baris ya. Nah, ini kenapa ada persen di sini? Ini sebenarnya adalah carriage return. eh itu adalah ya kalian bisa searching sendiri ya artinya apa. Nanti gua akan jelaskan di modul yang lain ya. Carriage return itu apa. Nah, itu akibatnya kalau kita nggak melakukan backslash n di setiap output yang kita keluarin dari di suatu program gitu ya. Jadi best practice-nya adalah kita memakai backslash n di setiap kita mau ngeprint something gitu. Nah, itu salah satu contoh ya escape karakter. Sebenarnya ada banyak escape karakter yang lain ya. Ada ya, ini listnya. Tapi yang paling sering kita adalah backslash n ini. Mungkin juga backslash 0 ini. Tapi itu nanti kita akan pelajari di materi string ya. Nah, mungkin ini juga sering ya. Jadi, kalau kita melakukan suatu string, kita kan pakai petik 2 nih. Tapi gimana kalau kita mau ngeprint petik 2 di outputnya gitu. Misalkan ini ya, misalkan Adi berkata gitu ya. Biasanya kan ini titik 2. Ayo pergi gitu ya. Nah, ini nggak bisa guys. Nggak bisa digunakan seperti ini. Kenapa? Karena petik di sini itu dianggap udah berakhir nih stringnya. Jadi setelah ayo pergi ini, dia udah dianggap sebagai sebuah kayak statement baru seperti itu. Nah, caranya gimana biar petik ini juga ke print? Ya kita pakai ini, pakai escape karakter gitu ya. Pakai ada backslash di depannya ya. Gitu. Kita coba ya, compile terus kita jalankan. Nah, di sini kita lihat ada petik dan ada petik di sini. Oke. Jadi begitu untuk escape karakter. Nah, terus materi berikutnya adalah typecasting nih. Typecasting itu satu tipe variabel ya. Misalkan integer dan lain-lain itu bisa kita convert ke tipe yang lain gitu ya. Nah, itu ada implicit, ada yang namanya explicit. Contoh yang implicit itu seperti ini ya. Contohnya. Ini gue ambil dari Case for Kicks sumbernya. Itu adalah website yang gue rekomendasiin juga ke kalian untuk belajar programming. Oke, kita coba demo ini ya. Yang pertama tadi ada integer ya. Satu integer. Terus dia ada sebuah char. Terus kita coba tambahkan ya. Nggak make sense kan ya 10 tambah A berapa gitu ya. Nah, kita coba print nih C-nya berapa. Oke, kita compile. Nah, kalau lihat di sini 75. Kenapa bisa gitu? Karena ini adalah 10 ya. Ini udah jelas 10 kan A di sini. Dan B di sini ini secara otomatis
si char ini di-convert ke integer, ya. Jadi that's why kita namanya kan implicit. Implicit karena kita nggak secara eksplisit ingin mengatakan bahwa kita mau ubah char ke integer gitu. Secara otomatis dari bahasa C-nya, dia mengubah A ini jadi suatu angka. Nah, kalau kita trace back ya, 75, di sini 10. Berarti B-nya 65 ya, gitu. Nah, ini udah ada petunjuknya nih dari Visual Studio Code bahwa ini adalah 65. Itu ya. Jadi secara otomatis si char ini di-convert jadi 65. Kenapa 65? Karena ASCII tadi ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa eksplisit nih. Kita mau mengubah suatu variabel sesuai dengan keinginan kita gitu. Mau tipe apa ke tipe apa gitu. Contoh double A segini ya. Nah, sedangkan kita mau ubah ke integer nih. Berarti A. Nah, sintaksnya gini. Sintaksnya kita pakai kurung di sini. Kurung biasa ya. Terus kita kasih tipe data yang kita mau ubah gitu. Nah, seperti ini. Jadi pada awalnya kan eh ini ya. Sorry. Kok gini deh. Nah, pada awalnya kan ini double nih di sini. Kita ubah jadi integer gitu ya. Coba kita lihat value dari B-nya berapa. Nah, value-nya itu 1. Kenapa 1? Karena double ini sebenarnya kan dia adalah bilangan real ya. Bilangan yang ada komanya. Ketika kita paksain ke integer, sama compiler itu otomatis komanya dihilangin gitu. Kalau kita 1,9 pun di sini ya, karena mendekati 2 ya. Tapi compiler tuh nggak peduli guys. Dia tetap 1. Jadi dia menghilangkan semua angka di belakang koma gitu ya. Kalau kita double ke integer. Nah, kalau kita perhatikan bahwa double ini sebenarnya bytes-nya itu lebih lebih gede ya dari integer ya. 8 ke 4. Nah, make sense dong kalau misalkan ada beberapa value yang corrupt atau beberapa value yang hilang gitu. Karena ya itu tadi, karena sebenarnya yang tempatnya gede, kita kompres jadi kecil. Ya pasti ada bagian yang kepotong seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi sebagai contoh di sini ada 1,2, dia di sini jadi 1 kan ya. 1 tambah 1 2, ya udah dia count-nya 2 di sini. Jadi itu untuk typecasting ya. Dan ini adalah piramid konversi. Jadi dari atas ke bawah ini sebenarnya aman ya. Tidak ada value yang hilang. Tapi ketika dari bawah ke atas, kalau kita lihat ini patternnya ya, semakin ini gede secara size ya, berapa bytes gitu. Dan ini cuma cuma 1 byte gitu. Semakin ke atas, jadi semakin banyak value yang hilang gitu. Ya, contohnya misalkan tadi double-nya 1,3. Kita mau paksain masuk di integer, ya udah dipotong belakangnya jadi 1. Gitu ya. Nah, mungkin kalian bertanya, maksudnya casting ini bukan maksudnya ya. Tujuannya casting ini apa gitu. Tujuannya nih sebenarnya kita kan biasanya ada ini ya, kita bikin program itu sebenarnya juga nggak semuanya bikin dari nol. Ada beberapa part di program kita yang kita sebenarnya ambil dari program lain gitu. Jadi program lain kita masukkan ke dalam program kita, terus kita pakai gitu. Nah, kita kan nggak bisa ubah-ubah program lain itu, karena program lain itu bisa aja program punya orang lain, program punya kita sendiri. Nah, that's why kadang program orang lain itu melakukan atau menghasilkan suatu value yang kita nggak inginkan itu. Contohnya di program lain, dia kasih value kita double, bentuknya double. Nah, sedangkan di program kita maunya integer nih. Ya udah, itu hak-hak kita untuk mengubah untuk typecasting. Jadi itu ya untuk typecasting. Nah, terakhir constant. Constant ini sebenarnya mirip sama variabel ya, tapi dia nggak bisa diganti pada saat runtime. Jadi contohnya ini.
Eh, cara declare-nya sama ya seperti variabel pada umumnya, tapi di sini kita tambahin keyword const di sini. Ini adalah reserve word-nya dari C ya. Jadi kita nggak bisa bikin variabel pakai nama const ini. Gitu. Jadi ketika kita di bawah, contohnya seperti ini ya, yang done ya. Kita udah declare, terus kita assign lagi ini udah nggak bisa gitu. Kalau kita udah declare di sini, kita mau var sama dengan 10 di sini, ya udah nggak bisa lagi. Gitu. Karena ya namanya const. Const itu ya udah satu sekali di declare ya udah di declare, nggak bisa diubah lagi. Nah, tujuannya apa constant? Use case-nya itu ketika kita mau memakai apa ya value yang benar-benar nggak bisa ubah gitu. Contohnya adalah bilangan pi ya. Pi di matematika kan 3,14 tidak pernah berubah gitu. Jadi contoh yang paling bagus ya pi ini 3,14 atau mungkin gravity ya 9,8 meter per second. Seperti itu. Jadi namanya konstan, konstanta ya sesuatu yang selalu konstan gitu ya. Nggak pernah berubah. Ini lawan katanya dari variabel. Oke, jadi sampai itu kita belajar kali ini lumayan rumit juga. Mulai dari gimana cara variabel disimpan di memori, kemudian type conversion, kemudian constant. Oke, stay tune untuk video berikutnya.